bilang tadi, ada kepala sekolah yang mengatakan bahwa uang belum cair karena dari pusat belum mencairkan. Itu tidak benar itu. Itu menurut saya itu pemahaman yang salah, karena tidak mungkin pusat mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan apa yang kami yang sudah ada SK-nya. Cuman laporan dari Sekjen kemarin itu baru 80% lah yang cair. Jadi masih ada 20%. Nah, tetapi sebagai anggota DPR RI saya agak sedikit bingung ketika dikatakan 80% yang sudah cair, tapi kok kalau kita turun ke lapangan itu banyak orang tua siswa yang tidak tahu. Bahkan banyak kepala sekolah yang tidak tahu bahwa ada SK itu sudah ada. Nah, sebab itu pertemuan saya hari ini sebetulnya ingin menegaskan kepada kepala dinas bahwa persoalannya di mana begitu loh. Artinya harusnya kepala dinas itu tahu setiap tahun anggaran itu begitu PIP disetujui oleh Komisi 10, langsung kementerian itu mengeluarkan SK. Nah, setelah kementerian mengeluarkan SK, itu kementerian langsung berkoordinasi, Kemendikbud dengan Kementerian Keuangan langsung berkoordinasi dan mencairkan dana, mentransfer dana ke KPPN. Dan KPPN langsung mentransfernya ke bank penyalur. Kalau SD dan SMP itu BRI, SMA dan SMK itu BNI. Nah, setelah itu artinya sebelum SK keluar pun anggaran sudah dikirim. Jadi ketika kepala sekolah atau pemangku kepentingan kami sudah terima SK, maka uang itu sudah otomatis ada di bank, tinggal diambil saja. Nah, tadi kenyataannya kan betul ya, yang saya bilang tadi. Ada kepala sekolah yang mengatakan bahwa uang belum cair karena dari pusat belum mencairkan. Itu tidak benar itu. Itu menurut saya itu pemahaman yang salah, karena tidak mungkin pusat mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan apa yang kami setujui. Yang kami setujui adalah ketika ditetapkan penerima PIP, maka SK dikeluarkan, uang langsung ditransfer sejumlah penerima beasiswa. Jadi sebetulnya tidak boleh lagi ada tertunda sampai 2-3 tahun. Itu perlu ditelusuri itu kenapa? Tertundanya kenapa? Apakah kepala sekolah yang tidak tahu, atau karena kepala sekolah tidak diberitahu oleh kepala dinas, atau sebaliknya tahu tapi diam? Nah, ini kan kita tidak tahu yang mana. Nah, saya tidak mau menuduh, tapi aneh kalau menurut saya ketika ada kepala sekolah yang tidak tahu. Bahkan orang tua siswa juga berkeluh kesah kepada kami melalui rumah aspirasi bahwa mereka tidak tahu. Yang anehnya lagi ada juga orang tua tahu anaknya dapat beasiswa tapi minta rekomendasi agak susah dari kepala sekolah. Kemudian kalau sudah dapat rekomendasi ternyata dari pihak bank penyalur terlalu banyak aturan yang menyusahkan masyarakat. Padahal peraturan Direktorat Jenderal itu asal untuk anak SMA dan SMK itu bahwa mereka bawa KTP saja, bawa surat keterangan dari lurah kalau tidak ada kakak, atau kalau ada kakak bawa aja kakak, bawa KTP, bawa kartu pelajar, itu cair, tidak perlu dipersulit begitu loh. Nah, jadi saya juga saat ini saya juga minta pihak bank, tadi saya sudah bilang pihak bank juga tidak boleh mempersulit ya. Bahkan untuk mempercepat pencairan saya minta Kemendikbud turun minggu depan. Saya minta Kementerian Pendidikan turun. Tim Kementerian Pendidikan turun dan segera melakukan percepatan pencairan. Untuk anak-anak yang 2019 masih banyak yang belum cair ini. Nah, 2019 ini waktu jangkanya itu sampai 2021. Nah, kita sekarang sudah bulan September. Agustus, November, Desember, sisa 3 bulan ini. Kalau uang itu kembali ke kas negara kan rugi kita. Nah, jangan dong, kita perjuangkan. Saya perjuangkan capek-capek baru uang tidak diserap oleh masyarakat, saya rugi. Nah, untuk anak-anak kita sendiri toh. Kemudian tadi juga selain PIP, memang tadi PIP yang keras saya tekankan supaya kepala sekolah jangan melakukan hambatan. Saya tidak mau ada kepala sekolah yang menghambat-hambat masyarakat. Kemudian harus dimengerti bahwa PIP itu ada jalur pemangku kepentingan dan ada jalur reguler. Nah, yang reguler itu langsung ke sekolah dan pemangku kepentingan itu kami, SK-nya ada pada saya ya. Pemangku kepentingan itu maksudnya kami sebagai anggota DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Ya, makanya ada jalur aspirasi kepentingan.